Terima kasih Bapak Ibu Guru atas kesempatan waktunya. Mohon maaf ini mengganggu. Ini ada tugas dari PPG ini mengenai permasalahan yang ada di kegiatan pembelajaran. Ini sebelumnya ini kan dari beberapa mapel, ada yang dari ini saya sendiri, kemudian yang lainnya ada yang matematika, kemudian ada yang dari IPA. Nah, mungkin ada perbedaan, ini bisa jadi daya tarik bersamaan. Yang pertama pertanyaannya ini adalah pas pelajaran Bapak Ibu, apakah siswa itu kelihatan motivasinya rendah, malas atau gimana? Kalau jujur di pelajaran saya kadang ada yang kepalanya ditaruh di meja ya banyak karena mungkin motivasinya kurang. Kalau di pelajaran ini gimana Bu? Kalau di pelajaran saya juga sama ya Pak, seperti itu. Kadang mungkin dari saya yang tidak bisa membuat anak semangat kayak kalau wisukan ya wis, apalagi anak laki-laki dengan posisi duduk di belakang, sudah jam terakhir jam siang ya sudah, akhirnya mereka kayaknya motivasinya udah hilang, dan tidak mau untuk semangat sukan lah ya. Ditegur lagi nanti kayak gitu. Kalau yang lainnya sih bagaimana? Kalau jujur saya itu kadang kalau dari pagi kadang ada yang belum sarapan ya. Wajahnya sih kelihatannya memperhatikan tapi kok bengong. Orang kurang sarapan. Nah, bulanan mewakili. Itu untuk pelajaran matematika, tapi kalau pelajaran seni budaya beda lagi. Jadi seni budaya itu kan ada beberapa aspek. Betul. Ada seni musik, seni rupa, sama seni tari. Terkadang kan anak itu bakatnya berbeda-beda ya Pak. Ada yang seni rupa, ada yang seni musik. Ketika mata pelajaran yang diajarkan itu bakatnya dia, misalnya seni rupa dia semangat, tapi ketika yang lain begitu juga. Kalau yang diajarkan musik, yang suka juga musiknya kayak gitu. Mungkin itu sebagai sebagai introspeksi juga. Kalau sebenarnya seni budaya itu harusnya memang diplotkan gitu. Harusnya seperti itu. Jadi bakatnya anak, biar semangatnya itu, motivasinya itu muncul dari bakat itu sendiri, seperti itu aslinya. Kalau IPA sih gimana Pak Tahmid? Saya? Iya. Tadi gimana mewakili? Haji mungkin beda. Haji mungkin ini sebagai wakil kepala sekolah ya. Gimana Pak Haji? Kalau Punya pendapat sendiri. Pendapat saya tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan. Sama Pak ini. Intinya seperti itu. berarti sama Pak. Iya. Ya kurang lebih kan berarti ada yang berbeda. Kurang lebih sama kan berarti ada yang beda sih. Apalagi sekarang kan kemarin akibat dari COVID ya Pak. Iya. COVID karena sudah terbiasa paginya sekolah, malamnya begadang, malamnya main game. Akhirnya ketika sampai di sekolah mereka malamnya nggak tidur, itu mungkin salah satu tambahan pengaruh dari situ Pak. Itu kendalanya kita berarti malam-malam sama. game wangi-wangi, esoknya dari turun nih di sekolah. Terus ada pertanyaan lagi terkait pembelajaran bermakna. Sudah pernah dengar istilah pembelajaran bermakna? Itu bagaimana? Aduh. Kalau di penjelasan sih berarti gini, intinya anak itu paham apa yang dipelajari dan bagaimana penerapannya di kehidupan lagi. Kalau di pas pelajaran ini gimana? Berarti manfaat ya. Anak-anak itu sudah bisa memahami, menerapkan apa perlu, apa cuman mendengarkan saja apa gimana? Gimana? Putri
Kalau tidak? terkait Kalau- sikap, mungkin sikap perilaku mungkin ada yang sebagian diterapkan. Tapi untuk terkait dengan materi yang diberikan, kan saya matematika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau seni budaya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, itu mungkin itu ya sedikit atau agak sulit. Ada, soalnya ada yang misalkan kayak materi penjumlahan atau pengurangan itu kan biasanya dijumpai di kehidupan sehari-hari. Dan siswa emang udah biasa menerapkannya. Tapi misalkan kalau di apa ya, kalau setiap di kehidupan sehari bisa, tapi biasanya kalau ada permasalahan terus dibuat dalam bentuk tulisan kayak gitu ya apa sih? Biasanya anak-anak malas bacanya. Males banget. Dikira tuh soalnya susah banget karena banyak bacaan. Kebanyakan berarti siswa. Kalau di saya sih, pas saya tanya ya tujuannya untuk belajar itu, siswa jawabnya untuk tes bersama tes. Bahwa mereka kayak ini kurang tahu bahwa pembelajaran ini sebenarnya. Nah, Terus gini Pak, misalnya gini, Bu, saya itu kalau lagi diterangin paham, ya, apalagi mereka mau menerapkan ya Pak, diterangin paham, tapi kalau udah sampai rumah suruh ada PR mengerjakan aja sudah nggak bisa. Nah bagaimana mereka mau Mewakili saya. menerapkan? nah, jangan makin Iya Pak, persis. Artinya ketika diterangkan mereka bisa Iya bisa jawab pakai ucapan. Iya kalau ditulisan bahkan ketika diberikan contoh ya, contoh, kemudian saya kasih gambaran, mereka bisa mengerjakan. Tapi kemudian diberikan contoh yang berbeda, Sedikit beda ya. ya, kan namanya aja ganti. hanya perubahan sedikit itu malah mereka bingung. Gimana? Tapi ketika diberi gambaran, oh iya ya maksud itu karena apa ya? Jadi biasanya ya. Iya kalau dikasih soal ya, misal kalau nggak soal kan matematika biasanya siswa tuh tanya, pakai cara kayak gitu. Lah kalau nggak biasanya kan tertulis, ya caranya apa, caramu kayak gimana gitu. Lah kalau pakai cara keder kayak gitu. Berarti bisa jawabnya lebih. gitu pakai ucapan, oh ini bisa secara ucapan gitu kan, pas nulisnya kayak gitu. bingung menerapkan ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, nah ini berkaitan tentang HOTS, bukan panas ya, HOTS. Pakar Pakar ya. Bapak Ibu sudah menerapkan pembelajaran berorientasi HOTS enggak? Nah itu ketika kita MBM jadi sama dengan siswa Pak, apa yang saya latih ketika ada MBM, saya bisa memahami, tapi ketika pulang saya menerapkan bingung. Berarti pas secara teori paham, tapi secara prakteknya bingung. ke siswa. Berarti itu juga termasuk kendala-kendala. Iya. Ya. Kalau misalkan kendala selain itu, Ngapain? misalkan dari sarana prasarana, Ini sarana kurang ya. Iya. Kan kita biasanya kalau mau menerapkan sebuah metode pembelajaran itu kan kita pasti rebek semuanya di bawah ya Pak. Iya. Sampai yang namanya proyektor, kita pakai laptop dan lain-lain. Kalau seandainya semuanya menerapkan seperti itu, kayaknya untuk sekolah kita tidak memadai Kita sarana prasarana. Paling hanya proyektor berapa sih, habis guru pakai semua kan tidak mencukupi. Kalaupun pakai Karena itu fasilitas. nanti waktunya itu tidak cukup. Loh. Untuk masa. nah makanya tuh dulu kayak Oh, pindah kelas masalah nih. Jadi sementara pakainya bayangan, bayangan. yang penting tujuannya tercapai. Oh, iya. Berarti sarana dan prasarananya. Kemudian model pembelajaran dan metodenya yang sering dipakai Bapak Ibu. Iya, sama Kelompok. praktek. Apa CTL 135? Orang nyatet. Itu kan. Berarti selama siswa mendengar, berarti itu lebih aktif di gurunya ya Mas ya. Ya karena tidak tadi sih fasilitas dan waktunya yang mempersiapkan. Punya panjang memang. Kemudian masalah literasi bisa pakai surat belajar yang dipakai
paket. buku paket. buku pakai, Internet. Internet juga. internet, Buku Internet pendamping. tak paling buat cari jawaban. om cari jawaban. Buat Google ya. Nyari jawaban. Berarti, nah itu kan untuk guru ya biasanya ya, tapi untuk siswa apakah di sini sudah berselancar di dunia maya literasi? Enggak, itu buat cari jawaban. Langsung nyari jawaban, bukan nyari informasi untuk menjawab, bukan, tapi mencari informasi jawabannya. Soalnya dicatat biasanya Pak. Oh, yang kayak di Brainly ya, ya, gitu. gitu. Itu banyak Jadi gitu yang pakai. tidak ke materi, membaca materi. Ya, kita pengen tahu materi itu enggak, tapi langsung soalnya sing diketik. Iya, itu jawaban. Ini sebenarnya racun apa ya? Rajin, Pak. Kebiasaan sih ya. Berarti kita perlu mempelajari tahapan-tahapan ya, nggak langsung ke. Kadang jawaban di Brainly gue ngaco ya apa ya. Tapi anak kadang kan ambil mentah-mentah ada jawaban langsung tulis gitu kan. Pas saya ngoreksi tes, hasil tes juga ada yang sampai ke alamat situsnya ditulis ya. Ada apa ya? Mungkin ya saking panik. Berarti tes bawa apa ya? Gitu. Mungkin itu saja, nanti barangkali ada sesuatu, ada pertanyaan nanti langsung dengan saya. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya, atas jawabannya, dan atas masukannya untuk Kopinya. kopinya nanti di warung. Dan atas jawaban-jawaban ini mungkin nanti jadi pertimbangan atas masalah yang saya angkat untuk gunakan untuk pembahasan di PPI. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya Pak. Mohon maaf sudah lupa mau wawancara terkait tentang permasalahan dalam pembelajaran ya di sini di SMP Negeri 2 Bojong. Apakah sudah menerapkan pembelajaran berorientasi HOTS? Secara umum sudah, hanya tidak semuanya berorientasi pada HOTS. Kebanyakan masih menggunakan C2. Yang C2 itu juga secara umum paling banyak C1, C2, nah, C3-nya hanya guru-guru tertentu saja yang mengikuti pembaharuan metode pembelajaran seperti mengikuti Zoom, mengikuti webinar, itu kebanyakan menggunakan itu. Itu Mas. Kalau menurut Bapak sendiri itu pembelajaran bermakna itu yang seperti apa Pak? Menurut pemahaman saya yang namanya bermakna itu adalah pembelajaran yang dampak jangka panjang. Jadi istilahnya di sekolah itu anak hanya kalau gurunya kreatif menerima materi dari guru, kemudian gurunya bisa mengarahkan sehingga dampak jangka panjang itu anak masih terasa ada bekasnya. Ya, artinya bermakna yang sebenarnya itu adalah ketika mendapatkan materi pelajaran itu anak bisa menerapkannya di masyarakat, baik di pergaulan maupun di lingkungannya dia atau mungkin di masa yang akan datang. Menurut saya seperti itu yang namanya bermakna. Kemudian kalau yang berorientasi HOTS itu lebih banyak menggunakan analisis pemikiran, kemudian lebih banyak ke evaluasinya. Misalnya ketika ibu dan bapak masuk ke kelas menanyakan misalnya lukisan natural, apa sih pentingnya lukisan natural, apa sih manfaatnya, bagaimana caranya, itu menurut saya itu sudah masuk ke HOTS kalau di bidang seni. Lalu bagaimana anak memadukan warna, harmonisasi warna, kemudian spektrum warna. Ketika anak itu dalam pelajaran seni lukis sudah bisa memainkan itu, menurut saya itu sudah melaksanakan HOTS. Menurut saya. kemudian dari segi sarana prasarana sih di SMP Negeri 2 Bojong sudah mendukung pembelajaran berbasis HOTS. Sarana prasarana relatif, Mas. Tergantung kreativitas dari Bapak Ibu guru sendiri. Ada benda berharga atau barang berharga yang bernilai tinggi, tetapi kalau gurunya tidak punya kreativitas juga tidak bisa mendukung berwarna. Tetapi sebaliknya ada bahan ajar atau
alat pembelajaran yang sederhana bisa saja digunakan untuk tergantung kreativitasnya. Kemudian kelebihan dan kekurangannya HOT ini kalau gurunya sudah siap dengan teori tentang orientasi HOT sangat bagus. Karena di situ dituntut keterampilan yang tinggi, skill yang tinggi. Karena HOT kan sebenarnya kan di aplikasi penerapan. Iya, aplikasi. Jadi kalau anak katakanlah praktek dalam hal melukis, itu sudah aplikasi sudah bagus. Hanya kelemahannya beberapa anak dan beberapa guru yang tidak siap ya harus dibimbing terus. Tapi mungkin tidak seberapa. Maka perlu ada kegiatan namanya soal berorientasi HOT yang secara terus-menerus sehingga tanpa terakan mereka melaksanakan itu. Terbiasa, pembiasaan. Kemudian literasi yang ada di sekolah itu adalah literasi sementara yang baru membudaya itu pada literasi kitab suci, berarti hanya pembacaan kitab suci. Kemudian literasi secara umum itu belum terbiasa karena balik lagi kepada gurunya belum terbiasa dengan literasi, belum bersedia membacanya hanya sebatas buku mata pelajaran gitu, bahkan belum ada yang lainnya. Makanya nanti bisa kita uji seberapa banyak buku bacaan yang dibaca oleh Bapak Guru dalam 1 bulan. Itu nanti berapa dapat diketahuinya dari situ. Literasinya dalam literasi membaca, kemudian literasi budaya, banyak sebenarnya sih. Itu literasi secara tertulis adalah dari teks bacaan gitu Pak. Kalau siswa sudah di sini sudah ada fasilitas untuk literasi digital nggak Pak? Literasi digital sebenarnya bisa memanfaatkan HP masing-masing ya. Sebenarnya bisa, asal ada arahan, ada bimbingan dari Bapak Ibu guru, saya yakin bisa. Literasi digital itu bisa saya kira. Tidak ada hal yang mustahil, tergantung bagaimana Bapak Ibu memberikan pemahaman, menggali potensi Bapak Ibu ini dan bisa berbagi dengan yang lain. Gitu. Pak, terima kasih atas waktunya ini sudah terjawab semua pertanyaan. Ya, terima kasih dan teruslah belajar sehingga Mas Ajis lepas dari yang namanya PPG bisa melakukan HOT tanpa membebani karena sudah menjadi kebiasaan. Dan mulailah dengan pertanyaan mengapa, manfaatnya apa, misalnya apa sih manfaatnya garis, mengapa saya mengajarkan garis, ya kemudian apa dampaknya buat anak-anak. Itu luar biasa. Oke, Terima kasih Pak. sama-sama. Ya. Nah, ini saya itu ada tugas untuk mewawancarai pakar. Nah, pakar di sini karena saya itu ada identifikasi masalah dalam kegiatan proses pembelajarannya, tentunya saya pengen mewawancarai yang berhubungan dengan pakar di sini pembelajaran. Nah, jenengan kan sudah menjadi fasilitator daerah itu berapa tahun Pak? Berarti 1,5 tahun. 1 tahun. Iya. Nah, kegiatan di fasilitator daerah atau FASDA itu seperti apa Pak? Kegiatannya ya. Ya, kegiatan di Kabupaten Tegal itu kalau tahun kemarin itu bimbingan kepada guru 5 mapel ya, 5 mapel bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, IPA dan IPS. Kalau tahun kemarin bimbingannya masih online. Ya, tapi kalau tahun ini berarti 2 minggu online, nanti satunya tatap muka langsung ya. Yang dipelajari tujuan pembelajaran, terus ada model, terus ada juga permasalahan yang ada di sekolahan, terutama masalah pembelajaran. Berarti pas sekali. Ya, ini juga mau bertanya tentang masalah-masalah yang ada di pembelajaran. Ini ada identifikasi masalah yang paling atas, dan ini ada pertanyaan untuk Bapak. Yang pertama itu, dari beberapa pengamatan yang dilakukan oleh Bapak ini, kenapa belakangan ini siswa itu memiliki motivasi yang kurang? Sepengamatan saya gitu ya. Sebenarnya banyak faktor ya. Berarti dilihat dari sudut pandang siswanya ya, atau gurunya ya? Ya bisa dua-duanya. Oh, dua-duanya ya. Yang pertama
Kalau menurut saya yang pertama dari siswa dulu ya. Siswa dulu tahun ini adalah merupakan apa ya, tahun perubahan ya, perubahan dari daring kemudian ke tatap muka ya. Anak terbiasa belajar sendiri tanpa terawasi ya di rumah sendiri, kemudian tiba-tiba ke apa namanya belajar ke sekolah. Nah itu perubahannya kan di rumah mungkin masalah kontrol dan pengawasan di sekolah kan di rumah kan kurang ya, makanya itu jadi masih terbiasa dengan kebiasaan yang lama, yang pertama. Terus kemudian yang kedua, karena kedekatan anak dengan HP ya, akhirnya untuk membaca itu ya seperti itu ya, jadi sangat berat sekali untuk membuka buku karena ya kurang kontrol dari orang tua juga, jadi kan timbul rasa malas seperti itu. Terus kemudian ya pembiasan tadi ya. Terus yang kedua dari sudut guru ya, saya juga merasa ada beberapa anak yang kurang bersemangat ya, Yang pertama mungkin pertama yaitu karena tugas yang terlalu berat atau terlalu banyak, itu salah satunya. Karena ya tadi perubahan kebiasaan tadi ya, mula-mula di daring itu kan tugasnya sedikit ya, kemudian setelah tatap muka banyak kaget gitu kan ya, kaget misal seperti itu. Terus kemudian yang kedua juga yang saya rasa juga pas saya mengajar ya, mungkin karena gaya belajar gurunya ya, model atau metode yang dilakukan oleh guru di kelas itu monoton. Seperti saya terlalu banyak memakai LCD, jadi akhirnya saya mencoba berubah sedikit, jadi supaya anak itu intinya menyenangkan dalam belajar. Yang kedua ini, menurut Bapak ini pembelajaran yang bermakna itu yang seperti apa, Pak? Pembelajaran bermakna ya. Kalau pembelajaran bermakna itu kan berarti pelajaran yang nantinya setelah anak itu mendapatkan pengetahuan, sudah menguasai atau memahami, dia akan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dan setelah dipraktekkan dia akan mendapatkan manfaat dari itu. Jadi seperti itu. Contohnya di saya itu pas kebetulan saya kemarin ada materi perkembangbiakan tumbuhan. Nah, perkembangbiakan tumbuhan itu saya mempunyai visinya seperti ini. Anak-anak saya ajarkan cara menanamnya, kemudian cara merawatnya. Jadi nanti akan dipraktekkan di rumah sehingga nanti akan nilai jual. Nah, selama nilai jual otomatis akan bermanfaat dari segi ilmunya juga dari segi ekonomi. Nah, seperti itu. Salah satunya. Ini masih terkait dengan pembelajaran bermakna. Pembelajaran bermakna itu kan ada istilah Thoughts, oh iya, high order thinking itu ya. Menurut Bapak ini pembelajaran yang seperti apa sih yang berorientasi Thoughts itu sudah kita pelajari sejak K13 ya. K13 itu kan high order thinking skill. Nah, jadi pengetahuan yang bertingkat ya. Jadi tidak hanya mengingat atau memahami saja, tetapi dia intinya mampu mempraktekkan atau mampu istilahnya menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya contohnya tadi ya, saya mengajarkan anak-anak bertanam, maka anak-anak dibiasakan akan praktek sendiri, menanam sendiri, nanti jadi kebiasaan. Terus kemudian nanti juga saya ada pelajaran listrik, bukan hanya mengenal saja, tetapi minimal di dalam rumah ya, kalau ada masalah listrik minimal dia tahu apa yang harus dilakukan. Intinya seperti itu, Pak. Kalau tidak ada pelajaran mungkin mana listriknya dicoba ya. Nah, itu jadi maksudnya seperti itu. Ya, intinya mampu selain memahami di sekolah juga mampu mempraktekkan di kehidupan sehari-hari. Kemudian strategi model atau metode yang cocok dengan berorientasi yang apa ya? Iya, yang apa? Kalau ceramah kan sudah konvensional banget ya. Iya, betul. Sebenarnya kalau menurut saya strategi yang kalau di sini ya, saya kalau saya kan mengajar di Pucung ya. Kalau langsung praktek, langsung STAD itu apa ya?
yaitu pembelajaran berbasis itu ya, berbasis praktek itu langsung tidak bisa, maka tetap ceramah tetap ada, ceramah pada pendahuluan ya untuk mengenalkan materinya. Nah, setelah itu kita kasih LKPD atau lembaga kerja siswa atau cara-cara. Kalau di IPA itu pakainya discovery, jadi praktekkan secara langsung. Jadi anak-anak kita kasih ceramah dulu tentang, tapi jangan terlalu banyak ya, nanti kan bosen. Jadi 5 atau 10 menit kita terangkan tujuan pembelajarannya apa, materinya apa, sedikit saja. Nanti cara langkah kerjanya kita berikan biar anak-anak mempraktekkan atau melakukan percobaan yang kita tujuankan di praktik itu. Terus kemudian juga perlu berkelompok supaya kita itu mampu bekerja sama. Nah, jadi terkadang kan ada anak-anak yang pintar sendiri gitu kan, tetapi tidak mampu menularkan. Nah, itu di situ untuk latihan bersosialisasi. Jadi akan lebih kalau anak itu mampu mengajarkan ke teman yang lainnya, insya Allah kan ilmunya kan bertambah. Jadi terkadang kan ada juga anak yang tidak mau bertanya kepada bapak ibu gurunya karena terlalu takut gitu kan. Nah, itu solusi. Nah, solusi untuk supaya bisa memahami pelajaran dengan cara sendiri seperti itu. Jadi istilahnya apa ya, bimbingan rekan sejawat. Iya, rekan sejawat antara seperti itu. Kalau yang sering digunakan medianya apa Pak? Media, kalau media banyak ya. Jadi pertama media ada LCD, terus kemudian kalau di IPA ada alat peraga ya, alat peraga bergantung pada materinya. Terus kemudian ada juga bahan-bahan yang ada di sekitar sekolah. Kalau di IPA itu ada lingkungan belajar itu terdiri dari di dalam sama di luar. Jadi semua yang ada di sekolah kayak pohon-pohon, taman dan sebagainya itu kan adalah lingkungan belajar. Itu bisa dipakai semuanya. Itu seperti itu. Ini selanjutnya ada pertanyaan. Iya. Apa itu? Nah, ini jika sekolah yang kita mengajar mengalami masalah pada sarana dan prasarana. Kira-kira media apa yang bisa jadi solusi untuk pembelajaran berorientasi coach itu Pak? Solusi ya? Solusi bila sarprasnya tidak ada itu ya? Misalnya kayak komputer jarang, internet juga yang di komputer juga jarang, bukunya sedikit. Gimana Pak? Ya jelas yang pertama kita sebagai sekolah kan berkewajiban memenuhi sarpras ya. Nah, jadi kita di sekolah ya kita tetap berusaha untuk meminta bantuan kepada dinas ataupun kepada komite untuk memenuhi sarprasnya. Kalaupun memang terpaksa tidak ada, nah ini kalau terpaksa tidak ada berarti kita memanfaatkan yang ada. Misalkan komputer ya, komputer dengan sarana yang terbatas maka bisa satu komputer dengan 2 orang. Terus kemudian kayak saya itu di IPA itu ada alat listrik ya. Alat listrik itu cuma ada 3, sedangkan satu kelasnya kan 30 ya. Maka saya bagi dengan kelompok. Satu kotak untuk 2 kelompok. Jadi dari 10 orang. Jadi dimanfaatkan yang ada. Tapi tetap kita juga harus berusaha memenuhi sarpras karena kewajiban sekolah itu untuk belajar ya, belajar untuk anak-anak. Kemudian sumber belajar itu kebanyakan di sekolah itu kan buku. Iya betul. Sementara buku itu kalau sudah rusak ya kayak males dibaca Pak. Nah, kira-kira sumber belajar lain yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran berorientasi coach. Iya. Sumber belajar itu sebenarnya banyak. Yang pertama, Bapak Ibu guru sendiri adalah sumber belajar. Nah, jadi yang pertama Bapak Ibu guru sendiri merupakan sumber belajar bagi siswanya. Ya. Jadi yang tidak bisa didapatkan melalui buku. Nah, terus kemudian ada sarana internet ya. Kalau saya internet tidak harus HP ya. Ya HP bisa, terus kemudian komputer juga bisa. Nah itu, tapi tentu saja untuk anak-anak kita ya harus
dengan sepengawasan orang tua. Kalau pakai HP dibiarkan nanti jadinya nge-game ya. Seperti itu. Terus kemudian lingkungan alam, terutama saya kan IPA ya. Jadi semua yang ada di lingkungan sekolah adalah sarana belajar atau sumber belajar. Tumbuhan, hewan, udara itu kan juga sumber belajar. Terus kemudian orang-orang di sekitar, Mas. Jadi orang-orang di sekitar itu kan tentu mempunyai pengetahuan yang lebih dibandingkan kita, itu juga sebagai sumber belajar. Ya, rugi kalau kita tidak banyak bertanya, karena tidak hanya dari guru saja, tidak dari buku saja, tapi dari orang-orang juga akan ada pengetahuan yang lain. Terus yang terakhir ini Pak, nah ini, bagi guru-guru yang mungkin masih kesulitan dalam menerapkan pembelajaran berorientasi kota, kedepannya ini harus melakukan apa untuk meningkatkan kompetensinya? Untuk meningkatkan ya, saya juga perlu meningkatkan juga kompetisi saya gitu kan ya. Yang pertama tentu saja banyak belajar. Dengan belajar kita manfaatkan alat komunikasi kita, komputer, laptop, terus kemudian HP, untuk banyak sekali di internet itu ada banyak. Terus kemudian yang kedua tentu saja kalau kita belajar kan kurang, maka di internet atau di online atau di kabupaten itu kan ada pelatihan-pelatihan. Nah, jadi ya ikuti selagi kita mampu, kita bisa, kita masih bernafas ya, jangan pernah berhenti belajar. Itu aja. Pun itu pertanyaan yang sudah dijawab semua. Terima kasih atas waktunya Bapak. Ya, sama-sama. Udah. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Saya juga. Terutama saya dalam tugas PPG. Ya, sukses juga. Ya, lancar dan sukses semuanya. Terima kasih, Dan Pak. gini, sami-sami. Terima kasih Bu atas waktunya. Ini ada apa ya? Kajian masalah pembelajaran, terutama pada permasalahan pembelajaran yang banyak timbul di pembelajarannya saya. Nah, ini juga nanti digunakan untuk tugas PPG. Untuk identifikasi masalahnya itu sebenarnya pada proses pembelajarannya. Ini mau tanya-tanya tentang proses pembelajaran yang sekiranya baik itu yang seperti apa. Nah, sebelumnya ini Bu Nur ini kan fasilitator daerah Ibu. Sudah berapa tahun menjadi fasilitator daerah? Begini, kenalan dulu ya Mas. Iya. Saya panggilnya Mas apa Pak ya? Pak saja. Pak saja. Iya, maaf Pak. Saya Bu Nur Hikmah dari SMP Negeri 2 Bojong, menjadi fasilitator daerah hampir 2 tahun. 2 tahun, jadi nanti kalau di kontraknya sih sampai 2022 ya, sampai Desember, tapi tidak tahu, mudah-mudahan benar adanya. Melangkah ke sini baru 1 tahun setengah. Nanti berlanjut berarti ya. Enggak lah, jangan berlanjut, cukup di sini saja. Memang sih asik ini, Iya. luar biasa. Terus pada kegiatan fasilitator daerah itu seperti apa sih kegiatannya? Untuk kegiatan fasilitator daerah itu kami memang ada TOT ya, ada pelatihan-pelatihan tentang pembelajaran ke depan untuk siswa yang kami itu memfasilitasi 52 guru. Jadi satu sekolah itu diambil 2 guru atau khusus untuk mapel saya biasa, tapi di situ diambil semua mapel ya. Ya, itu kegiatannya ya bagaimana menyusun rencana pembelajaran yang berdiferensiasi, yang sekarang kalau tahun kemarin berarti sebelum kurikulum Merdeka berjalan itu kami ya pembelajarannya bagaimana persiapan pembelajaran pada masa pandemi ya, kita harus bisa menggali kemauan belajar siswa itu yang dikehendaki seperti apa,
sedangkan masa pandemi kan terus ya 2 tahun. Jadi bagaimana kita menghadapi siswa setelah dalam kondisi pandemi, ya siswa kayaknya minat belajarnya semakin turun. Nah, kami diajar di situ yang untuk persiapan guru-guru tersebut. Kemudian juga untuk yang sekarang itu persiapan pembelajaran dengan kurikulum merdeka. Kami di situ bagaimana cara membuat TP sampai ke ATP-nya, kemudian sampai ke modul pembelajaran itu. Ini mau bertanya tentang masalah motivasi yang tadi Bu. Sebenarnya siswa itu memiliki motivasi yang rendah itu karena alasan apa? Pada masa pandemi ya, pada dikatanya COVID-19 ya, terjadi pembelajaran yang masih rendah. Minat belajar siswa itu sangat rendah. Kalau kami lihat dalam keseharian anak-anak kita, ya khususnya di wilayah sini, saya belum melonjak ke sana, di lingkungan saya sendiri itu ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka itu malas belajar. Itu adanya faktor dari diri siswa itu sendiri, juga dari luar ya, seperti yang faktor yang dari diri siswa itu sendiri atau yang dalam bahasanya kita kenal dengan faktor intern ya. Itu karena memang faktor fisiknya ya, juga bakatnya mereka itu memang lemah ya. Lemah sehingga untuk belajar itu agak sungkan. Jadi yang kedua itu karena faktor dari luar ya, dari lingkungan keluarga, pergaulan. Pada masa pandemi ini mereka banyak berkecimpung, lebih banyak menggeluti apa itu ya yang dikenal anak-anak sekarang itu HP Android ya. Itu sangat meracuni mereka sehingga mereka apa ya, enggan belajar tapi lebih bermain dengan gamenya. Itu yang penyebab utamanya. Jadi dari pergaulan itu sendiri, dari rumah itu yang dari luar ya, dari rumah orang-orang tua kita saya melihat lebih asik HP sendiri-sendiri ketika saya ajang sana ke rumah ya, dalam rangka kegiatan yang seperti organisasi di rumah. Saya main ke rumah ini, ibunya main HP, bapaknya HP, anak-anaknya HP. Pindah lagi satu rumah lagi sama, sehingga mempengaruhi mereka. Mending mereka lagi mengerjakan tugas PJJ ya. Mereka ternyata setelah saya lihat lagi, apa mas, asik ya lagi mengerjakan tugas, ternyata sedang main game. Itu yang penyebab paling besar itu datangnya dari luar. Kalau dari diri sendiri mungkin kalau orang tua kita tidak mengajari atau membiasakan bermain HP di rumah, kalau itu mungkin ya anak-anak kita akan terkendali, tapi dari orang tua itu sendiri ya. Jadi faktor eksternal itu yang lebih besar. Kalau faktor intern anak itu sendiri, misalkan memang fisiknya lemah ya, kurang pinter lah, itu masih mending, karena tahapan untuk pinter itu sendiri-sendiri. Ada yang pinternya nanti di kelas 2, di kelas 3 dan seterusnya, ada tahapannya ya, begitu. Terus mau tanya Bu, yang dimaksud pembelajaran bermakna itu yang seperti apa Bu? Ini ada pembelajaran bermakna ya. Pembelajaran bermakna itu kita memberikan informasi baru ya, kita memberikan materi baru kepada anak-anak, kemudian kita kaitkan dengan kehidupan yang sesungguhnya ya. Jadi dihubung-hubungkan ya, kita tidak hanya memberikan materi asal teori saja, tapi kita hubungkan dengan fakta yang sesungguhnya yang berada di lapangan, sehingga anak itu bisa menyerap dengan oleh guru di lapangan ada. Itu berarti pembelajaran bermakna. Jadi mengandung arti, tidak kita memberikan teori tapi dalam lingkungan atau dalam kehidupan yang nyata anak-anak malah bingung apa sih ya ini. Tapi anak-anak kita harus bisa memberikan contoh. Ini loh teori ini, kalian lihat di lapangan seperti ini. Itu yang pembelajaran yang bermakna. Jadi bermanfaat untuk anak ketika dikaitkan dengan
kehidupan mereka yang sesungguhnya. Terus dalam pembelajaran bermakna itu kan ada istilah HOTS gitu. Kemudian yang dimaksud dengan berorientasi HOTS itu seperti apa? Kemudian langkah-langkahnya yang seperti apa, Bu? Pembelajaran HOTS ya, langkah-langkahnya ya. Langkah-langkah untuk pembelajaran HOTS itu ya, high order Thinking skill apa? thinking skill ya. Langkah-langkah yang perlu kami lakukan yaitu kita mengajak siswa atau anak-anak kita dengan memahami materi ya, memahami materi yang sebenarnya. Jadi bukan materi yang semu ya. Misal biasanya pada saat prakarya ya, prakarya kita kan memberikan materi yang sesungguhnya, bagaimana membuat sebuah boneka ya, misalkan membuat boneka, caranya bagaimana, terus kemudian bisa menghasilkan apa ya, menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan oleh kita, misalkan sebagai orang tua ya kan, bisa menghasilkan uang kalau kita berjuang kehidupan seperti itu. Nah, itu berarti langkah pertama mengajak siswa untuk memahami materi yang akan kita ajarkan, bahwa materi ini sangat bermanfaat untuk kalian. Contoh dalam pembelajaran prakarya. Terus kira-kira strategi, model dan metode yang tepat untuk pembelajaran yang berorientasi HOTS. Strateginya ya, strategi dalam pembelajaran HOTS itu, kalau di dalam kurikulum 2013 ya, itu ada strategi problem solving ya. Kita ada masalah di luar, anak-anak menyampaikan ke kita harus pandai memecahkan bagaimana solusinya. Kemudian juga dengan metode inquiry ya, dengan metode inquiry mungkin bisa menemukan hal baru sehingga anak bisa memecahkan masalah yang mereka hadapi. Kalau yang saya lakukan dalam pembelajaran saya seperti itu. Kemudian media yang dipakai untuk pembelajaran berorientasi HOTS itu biasanya pakai apa? Media yang saya pakai ya itu sebenarnya banyak mas. Maaf ya Pak. Media yang dipakai untuk pembelajaran itu sebenarnya banyak. Kita bisa, kalau sekarang kan guru-guru muda itu sudah banyaklah menguasai IT ya. Kita bisa membuat film animasi sehingga mampu membangkitkan semangat belajar mereka dengan belajar dengan tingkat tinggi ya. Dengan animasi-animasi yang kita buat, kita persiapkan sesuai dengan kondisi pembelajaran, maka anak akan bisa menyerap materi yang kita berikan. Tidak hanya itu, mungkin media yang lain ya, selain dengan gambar-gambar animasi, mungkin juga bisa menggunakan, kan ada HP ya sekarang ya. Nah, HP kan yang tadi bisa menjerumuskan anak, tapi kalau kita pandai memanfaatkan, maka bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Itu kalau menurut saya. Ini ada pertanyaan, misalkan dalam sekolah itu mengalami masalah dalam ini bisa pakai media apa selain HP? Selain HP ya, itu memang masalah yang sangat sulit yang kita hadapi di lingkungan kita. Kita sudah mempersiapkan media pembelajaran yang memadai menurut si guru ya. Ternyata sarana di sekolah tidak memungkinkan untuk menggunakan itu. Maka kalau saya, contoh ya, di sekolah kita tidak mempunyai ruang media yang alatnya juga tidak lengkap, maka bagaimana saya bisa menyampaikan itu? Saya punya laptop ya, saya hanya pakai laptop, tidak pakai layar, tapi dengan suara yang keras saya pasang di meja biasa yang mungkin anak bisa nonton. Metode yang saya gunakan atau media itu bisa saya manfaatkan.
Nah, yang lain ketika laptop itu tidak punya sekolah, HP anak-anak apa lagi, ya kita bagaimana memanfaatkan barang yang ada di sekolah ini, di lingkungan ini bisa digunakan sebagai alat peraga biar anak itu lebih jelas. Contoh ya, saya mau mengajarkan tentang iklan. Iklan kan paling menarik kan menggunakan itu ya, film-film animasi itu kan paling menarik. Tapi karena kondisi sekolah tidak memungkinkan, bisa barang langsung. Saya biasanya kerudung saya sendiri tadi sudah saya lepas. Ini loh, ini warnanya apa? Karena sangat tidak adanya ini umpamanya, sangat tidak adanya juga tidak memungkinkan. Saya menggunakan alat peraga seadanya di sekolah itu, bagaimana bisa anak bisa paham, atau mungkin anak-anak karena iklan ya, kita yang kalau iklan kan bagaimana bahasanya ya kan, tata tulisnya bagaimana. Nah, anak-anak saya ajak keluar membeli jajan, ada bungkusnya, cari bungkus jajan yang ada tulisannya. Nah, disitulah itu bisa saya gunakan sebagai alat peraga karena sarananya di sekolah yang tidak memadai. Dengan membeli jajan, anak-anak beli jajan, bungkusnya bisa saya buat atau saya buat sebagai alat peraga. Coba kalian lihat, kalian apa yang sudah kalian temukan di luar. Saya menemukan bungkus Supermi. Saya menemukan bungkus Supermi. Bu, saya menemukan sabun, bungkus sabun. Coba amati kalimat di dalamnya itu sudah sesuai dengan kalimat iklan atau belum. Bagaimana bahasanya, bagaimana tata tulisnya. Itu yang paling gimana ya, ibaratnya sangat mudah. Tetapi anak bisa paham. Padahal kan lebih asik anak-anak nggak usah keluar. Saya perlihatkan gambar-gambar yang asik ya. Ini bahasanya langsung tok enak selesai. Tapi karena nggak ada, ya saya ajak keluar. Coba kalian cari bungkus jajan. Di luar nggak ada Bu, karena sekolah kita sudah sampahnya bersih. Beli jajan dulu. Terus kamu amati, kamu beli jajan apa? Itu yang saya pakai. Kemudian sumber belajar yang bisa digunakan. Sumber belajar yang bisa digunakan untuk Pembelajaran untuk pembelajaran hots ya, banyak sumber belajar yang bisa kami manfaatkan di sini ya, banyak sekali sumbernya, dari buku-buku para pakar yang menunjang sesuai dengan modul yang saya miliki atau sesuai dengan CP dan KD-nya sudah pas ya, kami ambil dari buku pendamping. Kemudian di perpustakaan juga kebetulan punya buku pendamping sehingga bisa kami manfaatkan. Selain itu juga yang disesuaikan dengan KD yang akan kami berikan. Kami kadang sudah menyampaikan besok babnya ini ya, kalian silahkan mempelajari buku ini, bab ini, halaman internet. Kalian yang punya HP di rumah